Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah Data Warehouse, yang mana di video satu kita sudah membahas tentang bisnis intelijen, ya, bisnis intelijen dan bagaimana BI ini ya, kalau disingkat namanya BI itu menggunakan Data Warehouse sebagai data yang terpusat. Nah, kalau di video awal kita hanya sekilas saja membahas tentang data warehouse. Pada video ini kita akan belajar lebih dalam, ya, tentu masih di ranah pengantar tentang data warehouse. Data warehouse itu apa, karakteristiknya bagaimana dan sebagainya. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang data warehouse, kita akan membahas sedikit tentang database design, ya. Jadi idealnya di perkuliahan itu mata kuliah data warehouse itu diambil setelah mata kuliah database atau basis data. Karena sebenarnya fundamental dari data warehouse adalah database gitu. Jadi ini adalah preview bagi teman-teman mungkin yang agak lupa atau mungkin belum pernah mengenal database itu seperti apa. Eh, karena kita nanti akan gunakan ini sebagai tadi ya pengembangan data warehouse. Ada tiga topik subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama yakni conceptual design, ya, logical design sama physical design. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang database ya, database atau basis data itu secara makna memang kumpulan data gitu ya, kumpulan data. Jadi basis data gitu ya, basis data atau database ya, basis data artinya ya kumpulan data. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang eh, database design itu adalah mendesain gitu ya atau menciptakan representasi data yang terstruktur ya dan efisien untuk kebutuhan tertentu. Jadi bukan sekedar kumpulan data, tapi kumpulan tadi merupakan eh, representasi data yang terstruktur ya dan efisien untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang database itu sebenarnya tidak harus terstruktur ya. Database sekarang itu bisa jadi tidak terstruktur ya atau semi struktur. Tapi umumnya di kehidupan sehari-hari kita, kita cukup dekat dengan istilah database terstruktur. Maka ketika ada kuliah database, ya database biasanya yang dipakai adalah relasional ya, rela, relasional ya, relasional database ya, database yang punya relasi. Nah, dalam mendesain database itu tentu melibatkan perencanaan ya, mengorganisasi ya, bagaimana datanya, struktur datanya dan sebagainya gitu, termasuk tabel-tabelnya dan hubungannya, atau ada constraint-nya, batasannya dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang relational database ya tujuannya adalah integritas data. Jadi kalau teman-teman pernah belajar data itu nanti akan dipecah-pecah menjadi entitas istilahnya. Jadi entitas ya yang mana entitas tadi itu mewakili sesuatu yang nyata di dunia ini. Tidak tidak harus manusia, tidak harus manusia ya. Oke, misal entitas ini adalah kalau di perkuliahan ya ada namanya entitas mata kuliah. Mata kuliah itu bukan orang, tapi merupakan sesuatu yang nyata di dunia ini tuh ada sesuatu ya entitas gitu ya disebut namanya mata kuliah. Ada juga dosen ya, ada mahasiswa, ada ruang kelas dan sebagainya. Nah, masing-masing ini punya hubungan ya, entah hubungannya misal dosen mengajar mata kuliah dan mahasiswa mengambil mata kuliah dan sebagainya gitu ya. Mata kuliah tadi dilaksanakan di suatu kelas mana dan sebagainya. Nah, untuk memastikan integritas data ya, dan biasanya kalau kita ngomong integritas data itu lebih ke relational database ya, mengoptimalkan query dan sebagainya. Jadi eh, konsep tentang database ini tentu sangat penting, bahkan di perkuliahan biasanya ada satu mata kuliah atau bahkan lebih dari satu mata kuliah yang membahas tentang database ya. Jadi ini merupakan fundamental penting. Nah, di tahap awal itu ada namanya konseptual design ya. Jadi pada tahap konseptual itu kita lebih ke memahami kebutuhan bisnis ya atau kebutuhan pengguna. Jadi misal kalau contohnya nih misal yang terlibat dalam manajemen gudang ini contoh aja kasus di manajemen gudang gitu ya. Pergudangan gitu ya, atau perkuliahan tadi gitu ya. Kebutuhan perkuliahan itu apa? Oh, tentu ada kebutuhan untuk merekrut
registrasi mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu maksudnya ngambil di kelas apa atau di mata kuliah apa, diajar dosen apa, di ruang kelas berapa, jadwalnya berapa. Itu adalah kebutuhan kebutuhan pengguna, kebutuhan bisnisnya gitu ya. Kalau di perusahaan tentu di toko online misal ada pembeli, ada penjual. Hubungan pembeli dan penjual adalah ada transaksi. Transaksi tadi melibatkan produk, di mana produk tadi merupakan bagian dari mempunyai kategori dan sebagainya ya. Jadi ada kebutuhan bisnis. Nah, di tahap konseptual design itu kita memahami kebutuhan bisnis ya. Mengidentifikasi entitas utama tadi ya, entitas sesuatu yang nyata tadi itu ya. Atribut adalah bagian atau properti dari entitas tadi dan hubungannya. Jadi kalau misal di sini contohnya adalah ada barang, ada pemasok, ada pelanggan gitu ya. Ini ada barang, ada pemasok, ada pelanggan dan sebagainya. Hubungannya bagaimana? Ya, misal pemasok menyediakan barang. Oh, ini pemasok. Biasanya entitas tuh gini kotak ya. Ini barang menyediakan ini hubungannya ini menyediakan supply gitu ya. Kemudian di mana pemasok dapat menyediakan lebih banyak barang. Dan setiap barang dapat disediakan oleh lebih dari satu pemasok. Berarti hubungannya many to many istilahnya, ya many to many. Artinya satu pemasok bisa supply satu atau banyak barang dan satu barang disuplai oleh bisa satu atau banyak pemasok atau supplier dan sebagainya ya. Sama kayak mahasiswa dan eh, misal MK gitu ya mata kuliah dengan dosen ya. Ya, satu dosen bisa mengampu lebih dari satu mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diampu lebih dari satu dosen. Jadi misal mata kuliah database yang ngajar mata kuliah database itu bisa banyak dosen dan satu dosen itu bisa jadi nggak cuma ngajar database, bisa jadi ngajar data warehouse, bisa jadi ngajar data mining dan sebagainya. Jadi di konseptual design itu kita mulai menata gitu ya kebutuhannya seperti apa. Tentu eh, tidak sangat dalam gitu ya, tapi sudah memahami kebutuhan-kebutuhannya. Nah, selanjutnya kita masuk di logical design ya, di mana di tahap conceptual design tadi kita sudah merancang, masih masih lebih mendefinisikan kepada entitas, atribut dan sebagainya. Nah, kalau di tahap ini kita lebih fokus kepada mengubah model tadi, model konseptual tadi menjadi format yang lebih terstruktur berdasarkan ini DBMS ya, DBMS atau RDBMS, Relational Database Management System. Jadi sistem manajemen untuk database tadi. Gitu ya. Database itu sebuah konsep. Ya, kita butuh software yang bisa mengelola database tadi. Namanya DBMS atau RDBMS ya. DBMS ini di sini adalah RDBMS, Relational Database Management System yang populer seperti MySQL, Postgres dan sebagainya. Nah, pada tahap ini kita lebih jelas mendefinisikan tabel-tabelnya. Jadi yang tadi berupa misal kita sebenarnya IRD gitu ya, maka di sini kita lebih jelas lagi nih. Oh, ini tabel mahasiswa gitu ya, MHS. Oh, isinya adalah ada NIM, ada nama dan sebagainya ya, ada umur. Nah, nanti ada tabel lain. Nah, namanya misal adalah dosen, dosen punya NIP, punya nama, punya dan sebagainya. Nanti ada jurusan dan sebagainya. Sudah punya spesifik, punya eh, primary key. Oh, kalau di mahasiswa itu ada NIM gitu ya. Kalau dosen ada NIP. Kalau di MK ada kode MK, sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Gitu ya. Ada kunci asing. Kunci asing itu misal kita ambil perkuliahan gitu ya. Perkuliahan, di mana perkuliahan tadi, oh ada mahasiswa yang mengambil perkuliahan yang diajar oleh dosen ini dan MK ini. Nah ini adalah foreign key-nya tadi ya, foreign key-nya tadi. Merujuk kepada primary key dari tabel yang lain dan sebagainya. Sudah spesifik ke dalam bentuk RDBMS tadi gitu ya, dan eh, kita menggunakan database yang tersedia untuk bisa mengimplementasikan ini sudah di logical design. Nah, ini contoh ya, kalau secara spesifik, ternyata ini di kasusnya tadi, gudang tadi itu ya, ada barangnya ada namanya ID ya, barangnya kita sebenarnya item gitu misal ya, tabelnya misal namanya item, tidak harus sebenarnya, tapi anggap di sini kita sebenarnya item, di mana namanya adalah name-nya adalah nama barangnya adalah namanya name gitu ya, kemudian jumlah adalah quantity, ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, di sini kita juga punya tabel transaksi. Ya, ini kita sebut namanya tabel master, ini namanya tabel transaksi. Ada transaksi di sini yang melibatkan
pesanan maupun detail pesanan itu menghubungkan antara ini customer ID nih, customer ID ya. Atau di sini ada item ID, jadi lebih kepada transaksinya ya. Sudah sedalam itu. Kemudian selanjutnya di tahap selanjutnya ada namanya physical design ya, di mana pada fase ini kita akan mengimplementasikan struktur data yang telah dirancang untuk mengoptimalkan kinerja lebih baik. Jadi lebih ke optimasi gitu ya, lebih ke optimasi. Misal pemilihan tipe datanya ya. Ketika tipe datanya bentuknya numerik ya kita misal pakai integer gitu ya. Oh, misal bentuknya adalah string, kita pakai varchar. Tapi di mana misal varcharnya kita hanya butuh laki-laki dan perempuan. Misal varcharnya jadinya satu atau misal dua ya LK atau PR gitu ya. Tidak harus sampai full gitu ya, sebanyak misal 100 atau sampai 200 karakter dan sebagainya. Untuk optimasi indexing gitu ya, indexing untuk pencepat pencarian ya, dan sebagainya. Ya, ini beberapa contoh di physical design. Ya, indeks gitu ya. Indeks ya ingin mengindeks berdasarkan tanggal. Jadi kalau ingin melakukan pencarian akan lebih cepat gitu ya. Kita langsung ambil indeks di order di tabel order itu berdasarkan tanggalnya tadi. Atau partisi membagi-bagi gitu ya menjadi tabel-tabel yang lebih kecil ya. Ini materi ini ya sebenarnya sudah di cover, mungkin walaupun belum sejauh ini ya, misal indeks ini atau partitioning itu mungkin belum di basis data dasar ya, misalnya ke basis data lanjut. Tapi secara umum dalam membangun database itu kita sudah pernah belajar ya, ada video juga. Jadi teman-teman kalau mau lihat bisa cari di playlist ini. Kemudian tentu itu satu yang banyak dipelajarin gitu ya sampai menjadi satu mata kuliah. Jadi ini hanya pengantar awal bahwa inilah database yang nanti akan kita gunakan sebagai pengembangan data warehouse. Oke, saya kira cukup ya terkait database konsep ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang data warehouse, di mana data warehouse ini kita akan membahas tentang definisinya, karakteristiknya, arsitekturnya, dan ada lagi sebenarnya operational data store. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang data warehouse, data warehouse itu adalah database, ya, database, ya, relational database, ya, relational database. Makanya di slide awal tadi kita review, recap tentang database. Jadi kalau teman-teman sudah lupa materi database atau nggak paham, ya tentu akan susah nanti implementasi data warehouse. Jadi data warehouse itu ya database gitu ya. Atau kita sebenarnya adalah database khusus ya yang punya tujuan berbeda seperti database pada umumnya. Database pada umumnya lebih ke menyimpan transaksi gitu ya, transaksi perkuliahan, transaksi registrasi, dan transaksi pergudangan, transaksi pembelian, pemesanan dan sebagainya. Nah, tapi kalau di data warehouse itu database-nya tadi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi fokusnya itu adalah menjadi support gitu ya, support sistem untuk pengambilan keputusan. Oh, misal kalau kita ngomong registrasi, oh berdasarkan registrasi tahun sebelumnya, oh ternyata banyak peminatan di kelas ini. Oh, ternyata ada eh, apa itu namanya jumlah kuota mahasiswa di kuliah atau mungkin ada mata kuliah tingkat lanjut yang cukup diminati dan sebagainya. Nah, itu dari sana bisa dianalisis sehingga menjadi pendukung pengambilan keputusan. Oh, misal ternyata ada kebijakan baru yang lebih baik untuk mengakomodir itu dan sebagainya. Jadi eh, database pada umumnya adalah menyimpan data gitu ya, menyimpan transaksi tadi. Tapi kalau kita ngomong data warehouse, database-nya tadi dia menyimpan data, tetapi tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan ya, tentu agak berbeda. Dan kalau kita bicara tentang data warehouse itu penyimpan datanya terpusat. Terpusat itu artinya ada banyak sumber data yang menjadi satu ya, menjadi satu sumber data pusat gitu ya. Jadi mengumpulkan, menyimpan dan mengelola dari berbagai sumber data. Jadi anggaplah misal saya punya data A gitu ya, data B, data C dan sebagainya itu yang disebut namanya data warehouse itu adalah kumpulan dari banyak sumber data ya. Jadi misal suatu perusahaan atau lembaga gitu ya punya banyak sumber data ya atau punya database gitu lah atau punya aplikasi. Aplikasi tadi mempunyai database masing-masing. Misal kalau di Telio
database ada namanya aplikasi namanya Sirama gitu ya, ada Igrasias, ada LMS, ada apa macam situ dan sebagainya. Ya banyak banget ya aplikasinya. Nah itu adalah sumber data sendiri-sendiri. Ya atau bisa jadi di setiap fakultas punya data-data masing-masing, data untuk TA, data untuk KP, data untuk jadi aplikasi masing-masing di setiap fakultas. Nah, atau mungkin di level prodi, diploma studi, jadi beda-beda. Nah, dengan menggunakan konsep data warehouse itu adalah suatu konsep database yang terpusat, artinya integrasi dari banyak sumber data. Jadi banyak sumber data ini ya akan ditransformasikan ke dalam struktur yang sesuai untuk kebutuhan analisis bisnis. Ya, tentu dari sekian banyak data di dalam database ini bisa jadi nggak semuanya penting ya untuk pengambilan keputusan ya. Jadi bisa jadi nggak semua hal itu penting gitu ya untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa yang berbeda. Dan sumber data ini bisa jadi punya makna yang sama. Ya, misal ini di aplikasi A, misal di level fakultas itu ada untuk pendaftaran tugas akhir ya, untuk TA gitu. Sama gitu. Padahal mempunyai hal yang serupa gitu ya, secara makna gitu ya untuk tugas akhir. Oh, ternyata penulisannya di sini tanggal submitnya adalah misal menggunakan format day, kemudian apa biasanya, month, year gitu ya. Jadi misal 10 tanggal 10 bulan 2 bulan 11 tahun 2024. Nah, misal di yang lain nggak seperti itu. Misal tahun dulu 2024 slash gitu ya 11 slash 12 kayak gitu ya. Nah, itu formatnya harus ditransformasikan menjadi eh, yang standar di data warehouse ini, Ya, kita akan bahas ini lebih lanjut di materi ETL. Ya, poinnya adalah data warehouse itu adalah database yang terpusat, yang terintegrasi dari banyak sumber data dan banyak sumber data tadi ditransformasikan ke struktur baru. Ya, kenapa struktur baru? Ya, karena data warehouse tadi database. Kalau kita ngomong database ya ada struktur datanya. Oh, misal ada tabel A, tabel B, tabel C dan sebagainya. Atributnya gimana, format seperti apa. Semua harus mengikuti dari formasi data warehouse ini tadi. Ya, jadi teman-teman kalau paham database harusnya data warehouse itu ya kebayang data warehouse adalah database ya, tapi ada integrasi banyak sumber data menjadi satu data di satu tempat ya, yang terstandar ya. Dan database tadi digunakan untuk pengambilan keputusan, membantu sebagai support pengambilan keputusan. Nah, kalau kita bicara tentang data warehouse, kalau kita bicara tentang data warehouse, eh, kita akan bicara tentang multidimensional model ya, multidimensional model. Jadi eh, multidimensional model adalah data warehouse itu didasarkan pada model multidimensi. Ada dimensi-dimensi ya, dimensi-dimensi ya. Dimensi ini apa? Dimensi itu adalah berbagai perspektif bisnis gitu. Misal dilihat dari lokasi. Oh, penjualan berdasarkan lokasinya. Oh, di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa Barat sendiri nanti ada di Bandung, di Garut dan sebagainya. Berdasarkan waktunya. Oh, di bulan A, di bulan B, di bulan C. Oh, berdasarkan tokonya. Oh, toko A, toko B, toko E. Oh, berdasarkan kategorinya dan sebagainya ya. Jadi melihat banyak data itu berdasarkan dimensi-dimensi ya. Dimensi tadi adalah perspektif bisnis ya. Jadi kalau kita ngomong multidimensi itu, model multidimensi itu memandang data dalam ruang n dimensi ya. Dilihat dari berapa perspektif, misal 4 berarti 4 dimensi gitu ya. 3 dimensi ya. Yang bentuknya biasanya seperti cube ya, seperti kubik gitu ya. Cubical hypercube kayak gitu. Yang mana di dalam cube tadi ya merupakan eh, atau didefinisikan sebagai dimensi dan faktor. Nanti kita akan juga bahas. Oke, nah gambarnya seperti apa sih? Kurang lebih seperti ini nanti. Seperti ini ya, jadi contoh. Nah, ini adalah contoh dari three dimensional cube, tiga dimensi. Yang mana dimensinya adalah produk, time, dan customer. Ya, dengan ukurannya atau measure-nya adalah quantity. Jadi ingin melihat penjualan ya, jumlah penjualan gitu mudahnya ya. Jumlah penjualan berdasarkan produknya atau waktunya atau customernya. Misal, kalau kita ngomong
penjualan berdasarkan waktunya di sini adalah data kuartal ya. Tentu ada sudah agregasi bentuknya ya. Kuartal satu ada 21 ya. Entah 21 juta, entah 21 apa ya. Tapi yang pasti adalah angka 21 ya. Kita nggak bahas satuannya. Di Q2 ada sekian, Q3 ada sekian, dan Q4 ada sekian. Ya kalau dalam 1 tahun, ya berarti ya tinggal dijumlah aja. Kalau dalam 1 semester ya tinggal di jumlah aja per semester per Q-nya ini. Itu mudahnya seperti itu. Kalau berdasarkan kotanya, ya di sini ada Berlin gitu ya, ada Köln itu di mana ya, saya nggak tahu ya, Paris dan sebagainya. Ya, kalau berdasarkan produknya ada beverage, ada ini beverage ya, yang baris ini produce, ada kondimen, ada seafood dan sebagainya ya. Dan seterusnya. Nah, ini angka-angka ini kita sebenarnya miser. Ya. Kalau saya ingin tahu penjualan beverage gitu ya di tahun 2021 di Q1. Ya, maka saya bisa ambil beverage adalah di sini, kemudian Q1 ada di sini, maka di sini ya ada di sini. Oh, saya ingin tahu beverage di sepanjang tahun totalnya berapa. Ini berarti ngambil semuanya di sini ya. Melihat dimensi lebih dari satu ya, bisa dua, bisa tiga dan sebagainya. Ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah multidimensional model yang bentuknya cube tadi. Ya, kita kita melihat apa sih yang diukur gitu ya. Misal di sini adalah kuantitinya. Oh, misal yang kita ukur bukan kuantiti tapi eh, total salesnya ya, ngikutin aja gitu ya. Jadi kayak kayak group by gitu ya, digrupkan berdasarkan apa? Berdasarkan city-nya kah, atau berdasarkan city dan waktunya kah dan sebagainya. Ya, itu adalah contoh dari konsep multidimensional model. Kalau kita bicara tentang data warehouse ya, ada istilah yang sebenarnya adalah granularity. Granularity itu adalah tingkat kedetailan ya, tingkat kedalaman. Jadi seberapa dalam sih data tadi gitu ya, seberapa detail sih data tadi. Ya, tingkat granularitas itu tergantung pada kebutuhan tadi, kebutuhan ada jenis datanya dan kebutuhan bisnisnya. Tingkat granularitas, nah, mungkin kita lihat dulu di video sebelumnya. Oke, kalau kita ingin melihat punya data yang seperti ini, datanya itu adalah per quarter ya. Di sini nggak ada yang per bulan gitu ya. Contoh ini gitu ya. Nah, ketika kita bisa ternyata nih sebenarnya kalau Q1 itu kalau kita bisa punya datanya lebih lanjut sebelum diagregasi tentu dia per bulan gitu ya, Januari, Februari, Maret dan sebagainya. Jadi ada data per bulan diagregasi namanya Q1 kayak gitu. Q2 nanti apa namanya. Nah, ini namanya granularitas terkecil ya. Oh, ternyata datanya itu bukan per bulan tapi dia misal per hari gitu ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan sampai tanggal 5. Ini granularitas terkecil namanya. Ya, kota juga sama, kota misal per kecamatan ya. Tapi kalau misal kota itu sudah paling kecil gitu ya, udah ini yang paling kecil gitu ya. Oh, ternyata ini bisa dipecah lagi gitu. Jadi tergantung tergantung bagaimana data tadi ingin disimpan ya. Seberapa dalam, seberapa kecil ya. Semakin kecil semakin bagus, semakin detail ya. Oke, jadi kalau kita ingin mendapatkan data yang sangat rinci ya tentu granularitas harus lebih rendah. Jadi kalau misal contoh, ini contoh aja ya, granularitas waktu ya, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulan, bisa tahunan. Enggak, kalau tahunan ya kita pahamnya adalah setahun ini tadi. Tapi kalau kita ada granularitas yang lebih kecil, misal mingguan, maka kita bisa tahu transaksi di setiap minggunya. Jelaskan lokasi, produk dan sebagainya. Ini contoh ya. Semakin ke bawah itu semakin kecil granularitasnya. Jadi semakin ke atas semakin tinggi granularitasnya. Oke, nah oke itu ya. Jadi sekilas tentang pengantar data warehouse definisinya, kemudian multidimensional model yang sudah kita bahas tadi, kemudian termasuk eh, granularitasnya ya, seberapa dalam, seberapa detail gitu ya tingkat kedalamannya. Nah, kalau kita bicara tentang data warehouse itu ada 4 karakteristik yang umum ya, ada yang umum. Jadi ada namanya subject oriented gitu ya. Ada namanya integrated, ada time variant, ya, ada non volatile. Ya, ini adalah 4 karakteristik yang umum banget kalau kita belajar data warehouse ya. 4 ini harus harus ada gitu ya. Ya, yang pertama adalah
subject oriented ya. Subject oriented itu nanti kita akan bahas ya. Subject oriented itu fokusnya di subjeknya gitu ya. Kalau di transaksi di aplikasi pada umumnya itu lebih ke prosesnya ya, proses gitu. Tapi kalau di ini lebih fokus ke subjeknya. Oh, subjek perkuliahan, subjek ke tentang eh, pendaftaran, subjek tentang pembelian dan sebenarnya fokus di subjeknya. Integrated, terintegrasi, integrasi. Jadi tadi ada banyak sumber data gitu ya, terintegrasi ke dalam satu database yang sebenarnya data warehouse tadi. Time varian itu artinya adalah time series ya, ada waktunya gitu ya, ada data historisnya. Ya tentu kalau orang transaksi ya tentu ada tanggalnya. Misal eh, pembelian gitu ya pada tanggal sekian gitu ya, tanggal X gitu ya, seseorang tuh membeli ke Y dari seller X, Z gitu ya dan sebagainya. Transaksi kedua dan sebagainya. Ada waktunya ya, time varian ya. Jadi ada data historisnya. Dan non volatile ya, non volatile itu artinya ketika data sudah masuk ke sini, masuk ke sini ya, masuk ke database ini, data warehouse ini, idealnya dia nggak boleh dirubah ya. Jadi hanya sekali inject gitu ya, jadi full load istilahnya, sekali ambil gitu ya. Sorry bukan full load ya, maksudnya ketika insert itu saat pertama kali saja gitu ya. Jadi kita nggak ngupdate gitu ya, nggak delete ya. Pokoknya ada banyak data dari sumber data ini diduplikat ya, menggunakan nanti proses ETL ya. Ya udah ya, misal harian gitu ya, dalam satu hari itu datanya masuk ke sini, udah selesai, ini nggak diapa-apain. Dari kedua ada perubahan lagi, nanti masukin lagi ke sini. Jadi ketika data itu sudah diinjek ya, data itu nggak boleh, idealnya nggak boleh dirubah atau dihapus. Ya udah, hanya untuk kebutuhan analisis. Ya walaupun pada nyatanya ya itu database ya, sebenarnya kita bisa melakukan perubahan apapun ya. Tapi secara konsep idealnya kita nggak perlu melakukan perubahan di data warehouse ini, database ini. Karakteristik yang lain ya, berdasarkan literatur yang lain itu terkadang kalau kita ngomong data warehouse ya kita bisa akses menggunakan aplikasi web gitu ya atau misalnya ada aplikasinya, dashboardnya gitu ya, kita bisa menampilkan ini ya, web based gitu ya. Dan umumnya dia bentuknya relational model gitu atau multidimensional ya. Mungkin kalau ini lebih ke pasti ya, biasanya kalau data warehouse itu biasanya adalah structured data ya, data yang terstruktur umumnya gitu ya. Kemudian client server ya, bentuknya client server ya. Kalau teman-teman tahu client server ya, misal ini komputer gitu ya, client gitu ya, mengakses, meminta sumber data dari server gitu ya. Ini request, ini respon ya, menggunakan pendekatan arsitektur yang seperti ini. Ya, umum juga seperti itu. Real time ya, saat ini kalau kita ngomong bicara data warehouse, ada beberapa pendekatan yang menggunakan real time gitu ya. Data warehouse itu tidak tidak batch gitu ya. Batch itu artinya misal ada secara periodik misal per hari atau per minggu gitu. Tapi bisa juga secara real time yang sangat dekat. Misal per 1 menit ada perubahan. Misal saya punya sumber data gini ya. Ini data warehouse-nya terintegrasi di sini. Ya, ada perubahan di sini. Misal 1 menit yang lalu dia otomatis akan langsung injek ke sini. Ini 1 menit yang lalu nanti dia akan langsung injek ke sini. Bisa juga seperti itu. Real time atau near real time. Kadang juga dia include metadata. Metadata itu data yang menjelaskan tentang data. Oh, misal data ini itu kolomnya apa saja, maknanya apa aja, berapa ukurannya, siapa autornya, siapa yang dan sebagainya ya. Biasanya ada metadatanya. Ya ini karakteristik tambahan aja. Tapi kalau yang kita ngomong yang umum di banyak sumber literatur itu ya ini empat ini itu. Subject oriented, migrative, time variant, dan volatile. Nah ini ya tadi ya subject oriented fokus pada subjek atau ini ya hal tertentu, departemen tertentu di bisnis gitu ya. Misal penjualan, pelanggan dan sebagainya. Kemudian integrated terintegrasi dari berbagai sumber data ya, yang mana tadi datanya standar ya. Kalau kita punya sumber data A, B, C dan sebagainya yang saling diintegrasikan, ya ini harus standar nanti datanya. Misal kalau tadi contoh tanggal gitu ya, ini tanggalnya adalah day day, eh, month Y Y gitu ya. Y Y. Nah, di sisi yang lain bisa jadi Y Y Y Y day. Nah, bisa jadi berubah ya. Atau ini mungkin garis gini. Ya, harus standar nanti pada akhirnya. Kemudian
Time varian ya, ini time varian ya. Jadi menyimpan data historis tadi ya, analisis tren di perbandingan waktu dan sebagainya. Analisis jangka panjang juga. Non volatile ya, data tidak dirubah setelah dimasukkan ya. Hanya pemuatan data awal, jadi inject di awal sama akses datanya aja ya. Sehingga data itu konsisten untuk analisis. Nah, ini adalah bentuk arsitektur data warehouse. Tadi kita banyak bicara tentang pengertian, karakteristik dan sebagainya. Bentuknya itu gimana sih? Bentuknya seperti ini. Jadi eh ini tadi saya sampaikan ya, kita ngomong data warehouse itu integrated ya, integrated dari banyak sumber data. Ini sumber data. Ini sumber data A, B, C, misalnya ini ERP gitu ya, legacy aplikasi sebelumnya, POS ya, untuk sales gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, diintegrasikan menjadi satu database, yang namanya data warehouse ini, atau sebenarnya enterprise data warehouse. Nanti kita akan bahas ya. Nah, di mana enterprise data warehouse itu bisa dipecah lebih kecil-kecil namanya data mart. Nah, ini juga kita nanti kita bahas. Tapi poinnya adalah dalam data warehouse itu kita bisa bicara berdasarkan subjeknya, ini subjeknya, tentang marketing saja, operation saja, dan sebagainya. Kita juga bicara tentang integrasi data dari banyak sumber data ini, ya menggunakan pendekatan namanya ETL ini. Kemudian non volatile gitu ya. Artinya data itu ketika dimasuk di sini ya nggak boleh dirubah-rubah hanya untuk digunakan misal untuk analisis ya menggunakan dashboard, OLAP gitu ya, text mining, data mining dan sebagainya ya, dashboard, reporting dan sebagainya. Jadi lebih ke analisis tentunya. Analisis bukan sebagai transaksi lagi. Ya, kemudian time varian tadi ya bahwa data yang disimpan di sini tentu ini adalah aplikasi transaksi pada umumnya ya. Ya, punya historis, punya waktu gitu ya. Nah, jadi semuanya semua dari empat karakteristik utama tadi ya bisa dipetakan di arsitektur ini. Tapi kurang lebih yang seperti ini. Jadi banyak sumber data dia dipindah ya diduplikan dan dipindah ke bukan dipindah ya diduplikat ya menggunakan proses ETL simpan ke dalam data warehouse ya kita sebenarnya enterprise data warehouse ya sebenarnya nanti kita bisa pecah-pecah lagi namanya data mart yang kita akan belajar lagi dan bisa diakses untuk kebutuhan end user. Nah kurang lebih seperti itu. Itu adalah ini adalah karakteristik arsitektur data warehouse. Kita juga sudah belajar eh, karakteristiknya ya. Semoga bisa dipahami. Lebih lanjut kita akan belajar pelan-pelan apa itu ETL ya. Bagaimana skema? Kalau kita bilang tadi data warehouse tadi adalah database, skemanya bagaimana gitu ya. Kemudian untuk analisisnya, misal menggunakan OLAP itu apa dan sebagainya, kita akan bahas lebih lanjut. Ya, semoga bisa dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.